Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat sore bagi yang menonton. Ini kita akan melanjutkan, series ngoding kita. Kemarin kita sudah bikin sampai karakter, gamenya itu bisa, eee, bisa loncat dengan cara memencet tombol W. Jadi kita kan buat kemarin dia bisa loncat menggunakan tombol W. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi, series ngoding game kita. Kayaknya ada beberapa fitur yang harus ditambahkan. Oke, kita lanjut, eee, memperbaiki game kita. Ini masih ada nge-bug sedikit, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita lihat lihat. Nah, lihat, dia, eee, kayak gini jadinya, kalau kita mencet W-nya itu terlalu banyak. Nah, kita akan memperbaiki, mungkin ada codingan yang salah, kita coba perbaiki dulu. Oke, kita, mungkin kita lihat dulu di, eee, JavaScript-nya. Di bagian bawah sini kayaknya saya salah taruh deh. Ya, yang ini. Di sides bottom, ini kita pindahkan dia, kita cut saja, terus kita pindahkan dia. Sabar, saya lihat di UBS dulu, oke. Saya pindahkan ke update. Eee, oke oke, kita pindahin ke update tapi di, bagian atasnya, jadi di bagian sini. Oke. Nah, kemudian, ini sudah betul. Kita di if-nya itu di sides bottom, di atasnya kita sudah bikin disposition, Y, di mana itu sama dengan disposition Y yang ada di bagian atas yang di-update. Oke, saya rasa, sepertinya bug-nya sudah terselesaikan. Jadi saya ganti dulu, terus kita coba dulu. Kita reload, kita coba ya. Ini saya banyak-banyak kali, terus oke, dia nggak ada bug lagi, dia nggak ada bug lagi. Nah, sekarang kita mau nambahin eee, move-nya lagi. Tadi kan move-nya itu hanya saat dia lompat. Nah, kita mau tambahin lagi, di case case ini nih ibaratnya kayak if ya. Jadi misalnya if W, kalau misalnya dia pencet W, jadi kita bisa pakai case atau bisa pakai if untuk, bikin suatu kondisi gitu. Nah, tapi di dalam case ini kita bisa tulis seperti ini, if, eee kalau misalnya dia mencet W, kemudian kalau misalnya, eee, player, jadi si player ini, dia itu velocity, velocity kita dapat dari atas ya. Kalau kita pencet seperti ini, kita bisa lihat, ini nih kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini, dari kelas player, yang di mana ada this velocity, di mana X-nya 0, Y-nya 0, gitu. Oke, kita bikin kalau misalnya tuh velocity-nya tuh sama dengan 9, kalau misalnya ya, sama dengan 9, bukan, sama dengan 0 kalau misalnya. Kita bikin, eee, seperti ini. Jadi kita bikin kayak gini. Oke oke, kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin kalau misalnya, eee, dia mencet W, oke, ini sini sini velocity Y. Nah, kalau misalnya dia mencet W, kemudian player itu velocity Y-nya sama dengan 0, berarti player velocity-nya itu dia akan -10 atau Y-nya tuh -10, jadi dia naik ke atas. Oke, ini terlihat bagus sedikit.
Nah, di sini kita buat kalau misalnya dia pencet W, dan velocity Y-nya itu sama dengan 0, maka nanti kita buat layarnya itu hanya mencapai -10. Jadi dia nggak akan kayak tadi tuh. Kayak tadi kan kita pencet W itu kan dia naik ke atas terus-terus. Nah, kalau di sini karena kita sudah bikin batasannya, maka dia tidak akan sampai ke atas lah. Nggak akan terlalu sampai ke atas. Mau dipencet W sampai bagaimanapun dia akan tetap stabil di batasan yang kita sudah buat tadi. Seperti itu. Nah, mungkin kalau 10 kan kurang gimana ya, lihatnya kan kurang kayak kalau kita mau lompat tinggi kan agak susah, agak harus dipencet-pencet gitu. Mungkin kita rubah sedikit dulu, codingannya. Di sini kita ganti mungkin 20. Kita lihat, saya ganti dulu, terus saya reload. Nah, kalau seperti ini, kita bisa lompat kayak lompatnya tuh lebih smooth gitu waktu kita pencet W. Jadi nggak usah kita pencet 2 kali kayak tadi. Kayak tadi kan kalau kita pencet 2 kali dia agak susah. Kalau yang kayak gini, kalau kita punya rintangan yang agak sedikit naik, terus itu biasanya para gamers itu akan cenderung mencetnya 2 kali kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi nanti rintangannya tuh lebih gampang untuk dilewati. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi tombol untuk si player ini tuh bisa gerak. Tadi kan kita sudah gunakan W untuk dia lompat. Mungkin sekarang kita akan pakai A. Untuk dia ke kiri mungkin. Jadi di sini kita bikin gini. Kalau misalnya ini ada case-nya itu kalau misalnya dia pencet si A. Jadi kalau misalnya dia pencet A ini, sabar ya. Kalau misalnya dia pencet A, maka kita bikin break di sini dulu. Jadi kita bikin break. Kita mau bikin move player itu ke left atau kalau dalam bahasa Indonesia kita ke kiri gitu. Dan kita buat sebaliknya. Kita buat case untuk kalau misalnya kita pencet B misalnya. Kalau misalnya pencet B, maka kita bikin dulu break. Jadi ini adalah kode untuk kita bisa ke kiri sama ke kanan. Jadi B itu untuk ke kanan sekarang. Jadi kita mau buat si player ini bukan hanya melompat, tapi dia bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Jadi kiri ke kanan bisa lompat. Nah, menggunakan W, A, atau D. Ini B. sorry. B. Kita ganti D misalnya. Nah, di sini kita bikin gini, kita ngambil dari kelas player. Tentu saja kita ngambil velocity-nya. Velocity yang tadi itu kan ada X sama Y. Nah, sekarang kita ngambil si X. Nah, karena apa? Karena teman-teman ini kalau kita buat game, kita berpatokan pada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau sumbu minus Y, maka dia akan ke atas. Kalau sumbunya X, tapi nggak ada minus, maka dia akan ke kanan. Ke kanan. Left, right, oke, ke kanan. Maka dia akan ke kanan gitu. Kalau kita pencet. Ya, teman-teman kalau gimana ya? Teman-teman kalau lihat sumbu, kan ada sumbu Y di atas, sumbu X di bawah, terus sumbu Y di kiri, sama sumbu X-nya tuh ada di kanan juga. Nah, jadi sekarang kita mau bikin dia ke kanan. Tentu saja kita mau dia ke X gitu. Jadi kita mau dia ke X. Jadi dia akan ke kanan. Nah, karena kita sudah bikin kondisi di bawah, maka kita harus kasih tahu dia di update. Nah, di update ini kita mau gini. Kalau misalnya this position-nya itu dia X, tapi di sini dalam artian dia plus, maka kita mau bikin dia this kita bikin this velocity.
Nah, tentu saja velocity X yang kita mau mainkan di sini. Jadi kalau misalnya disposition-nya X, nanti dia akan ditambahkan dengan this velocity X-nya. Gitu. Nah, ini untuk apa? Ini untuk dia bisa ke kanan. Nah, kita coba dulu ya. Ini saya nggak tahu jadi atau tidak. Jadi kita kembali dulu. Nah, kita kan sudah bikin W. Nah, sekarang kita D. Dia ke kanan. Tapi ini kurang smooth ya. Dia nggak ada batasan, dia akan ke kanan terus-menerus tanpa henti gitu. Nah, kita mau pasti kita akan buat batasannya dan kita mau buat dia supaya tidak ke kanan terlalu jauh gitu. Mungkin nanti saya rubah player velocity-nya mungkin. Tapi itu nanti kita bikin dulu untuk dia ngarahin ke kiri. Nah, sama seperti yang kanan, itu dia jadi kita ngambil dari kelas player tentu saja. Nah, kita ngambil apa? Velocity tentu saja. Terus kita mau dia sumbu X, jadi dia minus 4 lah ya. Kalau kita save. Nah, kita mau dia ke kiri. Jadi nanti seperti ini. Saya kembalikan. Saya reload. Oke. Nah, kita ke kanan, terus ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, ini mencetnya A, D, A, D, A, D. Ini W. Asli keren banget. Jadi sekarang player kita sudah bisa lompat sama ke kiri dan ke kanan. Oh ya, saya rasa ini menggunakan sumbu Y. Jadi sorry ya, tadi saya jelaskan ada sumbu Y atas, Y bawah, X. Oke, ini kalau misalnya dia min Y, maka dia lompat. Tapi kalau dia Y plus, pasti nanti dia akan jongkok. Tapi kan kita nggak bikin dia jongkok ya sekarang. Nah, kalau dia A, maka dia akan ke min X. Gitu. Sama sih kalau misalnya kita buat game 2 dimensi dan bikin game balap. Misalnya kalau dia W, maka dia akan maju. W maju lagi. Dia kalau W, terus kita bikin dia Y sama dengan plus misalnya, plus 2 atau berapa, dia akan maju. Tapi kalau misalnya dia kena tumbrukan, maka dia akan Y min. Jadi dia akan mundur gitu. Nah, min itu lawan dari plus. Maka dia akan melakukan sebaliknya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah bikin kalau misalnya event, jadi event listener-nya ini kalau misalnya key-nya dipencet, jadi key down, nanti kita bikin ketika si player itu tidak lagi memencet sesuatu. Jadi namanya tuh key up. Jadi mungkin kita copy aja semuanya ini. Copy, kita turunin ke bawah. Nah, sekarang kalau di atas itu key down, kita bikin kalau misalnya si player ini nggak mencet apa-apa, jadi key up. Jadi ketika tangan itu keangkat dari keyboard. Nah, maka kita mau buat W-nya pasti kita hilangin. Kita hilangin gitu. Jadi kita hapus W-nya. Jadi ketika kita nggak mencet W lagi, berarti dia nggak akan lompat gitu. Jadi misalnya key up ini ketika tangan si player itu tidak memencet tombol. Nah, kalau key down itu ketika si player itu mencet langsung tombolnya, maka akan terjadi seperti yang kita mau. Gitu. Nah, di sini kita mau dia 0. Kalau misalnya kita nggak pencet nih, di sini juga pasti 0. Nah, karena kita sudah bikin seperti ini, maka secara otomatis kalau kita save dan kita coba, otomatis kalau kita nggak mencet apa-apa, berarti playernya berhenti. Gitu. Saya ganti dulu di OBS. Oke. Reload.
reload, oke. Kalau misalnya kita W dan saya nggak mencet nih, dia langsung jatuh. Kalau kita pencet D, tuh dia langsung diam, nggak kayak tadi. Jadi kita harus pencet terus-menerus sekarang, untuk ke kiri dan ke kanan. Jadi kan tadi sebelum kita buat dia key up, nah itu nanti dia akan ke kanan terus kayak gini, kanan terus. Nah sekarang ketika kita lepas nih, dia langsung berhenti, jadi nol. Semuanya jadi nol, jadi nol. Gitu. Jadi dia tidak akan melakukan apa-apa, jadi nol. Jadi untuk mencetnya bisa tahan, tuh. Atau W-nya kita bisa 2 kali, tak tak gitu. Pokoknya gitulah. Nah kita sudah buat kalau misalnya key up sama key down gitu. Nah eh, karena ini belum ada batasan juga, kayaknya selanjutnya mungkin saya akan buat batasan biar si player tuh nggak kayak gini, tuh hilang terus kembali lagi. Kan lucu ya. Apalagi mungkin game ini akan saya arahkan ke game platform. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu game platform itu apa, ya itu game game kayak Super Mario Bros lah. Jadi kita bisa lompat-lompat jadi kayak 2 dimensi gitu. Seperti itu yang nanti mungkin game yang mau dibuat gitu. Nah selanjutnya mungkin di codingan kita tambahin gini. Eh, kita tambahin, misalnya saya bikin variabel baru, const case. Nah di const case ini saya bikin objek. Ini namanya objek ya. Nah, baru kita isi mungkin kalau misalnya giveaway ini, kalau misalnya eh, dipencet, kalau dia reset, reset eh pre pre reset reset preset, maka maka kita buat dia false, false. Oke. Oke, jadi kita buat kalau misalnya W ditekan, maka dia akan menghasilkan false. Nah, kalau misalnya si A ini kita pencet, hanya dipencet, preset lah ya, preset. Kalau misalnya dia dipencet, maka dia tentu saja false juga. False. Kita tambahin 1, tadi kan ada D. Kita tambahin D sini. Seperti biasa kita bikin preset, terus kita mau dia false. Nah di sini kita pakai koma, ini juga koma, ini juga koma. Oke, kita mau ketika nanti dipencet, itu nanti dia pressnya tuh false nilainya. Nah baru kita buat di dalam function animate itu, kita bikin di bawah sini. Kalau misalnya dia itu case, jadi kita ngambil case dari atas, dia mencet, dan kemudian dia mencet D, maka maka player, kita buat si player ini dari kelas player ya, player velocity, kita ngambil velocity tentu saja, velocity x itu dia akan jadinya 1 gitu. Nah kita bikin else if di bawah sini, else if else if kalau kalau player itu mencet A, jadi kalau misalnya dia mencet A, maka makanya ini objek ya, player velocity-nya
kita mau dia X, tapi dia min 1. Gitu. Nah, jadi ketika nanti dipencet, dia akan player velocity-nya tuh jadi 1 kalau kita mencet D. Kemudian kalau kita mencet A, dia akan minus 1. Nah sekarang, mungkin kita rubah di keydown-nya. Saya cukup nanti manggil case saja, dan kita rubah gitu. Jadi true sekarang. Jadi semuanya itu nanti akan berpatokan ke animate sekarang. Kalau misalnya saya sini, saya manggil case saja. Oke, kita manggil case. Nah, case-nya itu kalau misalnya saya mencet A, saya dipencet nih ya. Nah, tadi kan kita bikin dia false, sekarang dia jadi true gitu. Nah, sekarang dia akan plus 1. Terus plus 1, plus 1, plus 1 gitu. Nah, ini juga berlaku ke si D. Case. Nah, nanti dia akan bertambah min 1, min 2 gitu-gitu. Kalau mencet D, tadi kan A ya. Ya. Kalau misalnya saya pencet, dia akan jadi true ya. Nah, gitu. Nah, ini juga berlaku. Jadi ini juga berlaku ke key up-nya. Jadi kita nggak usah set lagi dia 0. Jadi kita cukup saja kembalikan dia ke false. Jadi misalnya case, kalau saya mencet A, maka dia akan false. Dia akan kembali jadi semula. Jadi ya 0 dia. Nah, ini juga sama ke D. AD. Ini takut salah. Tiba-tiba pencet A, dia lompat kan enggak. Kan aneh ya. Press. Nah, kita mau dia false. Nah, sekarang ya tentu saja nilainya jadi 0 gitu. Nah, tadi kan kita definisikan langsung dianya berapa. Nah, sekarang kita cukup bikin saja dia sekarang kalau misalnya kita pencet D, misalnya kita pencet D, nanti di sini dia akan tambah 1 terus. Jadi dia tambah 1, tambah 1. Nah, itu juga dengan kalau kita mencet D. Kalau kita mencet D, dia akan tambah 1, tambah 1. Kalau kita pencet A, dia akan min gitu. Nah, tentu saja kita harus kasih tahu dia bahwa player velocity ini, di player velocity-nya itu diawali, jadi velocity X-nya itu selalu diawali dengan 0. Jadi awalnya itu 0. Jadi false-nya itu 0 gitu. Nah, ketika dipencet dia akan A, dia akan tambah 1, 1, 1 gitu. Nah, ini nggak tahu jadi atau tidak ya. Tapi semoga saja jadi. Oke, lanjut. Nah, kita kembali. Oke. Oke, jadi. Oke. D-nya ini ada kesalahan. Oke. Kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang salah deh. Nah, di sini player velocity, case-nya kita sudah bikin press fault. Oke, player velocity X-nya itu kita sudah taruh 0. Kalau misalnya if case dia D, wah press-nya 2 kali. Nah, kita hapus. Tadi salah ya. D-nya 2 kali dia punya press. Nah, akhirnya jadi. Nah, sekarang dia akan tambah-tambah 1 terus tuh. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Gitu. Nah, ini AD, dia akan kayak gini. Ini pada saat lompat sudah mulai agak kelihatan lah ya. Oke, mungkin tadi agak sedikit. Jadi kan nambah 1, jadi kayak agak sedikit gimana gitu. Coba kita rubah jadi 5.
2 min 5. Biar agak sedikit cepat. Tadi kan kayak kaku gitu loh. Kayak kan nambah-nambah 1 ya, jadi kayak kaku gitu, kayak kesannya tuh kayak ngadet-ngadet gitu. Tapi coba kita rubah jadi 5. Oke. Oh iya, agak ini cepat nih. Jadi itu kan ngadet kayak dia kayak gitu. Tapi sekarang nih kayak gini, tambah cepat gitu. Oke lah, udah mulai bagus gamenya. Oke, kita sudah buat dia bisa ke kiri sama ke kanan. Tadi kan pertama kita kan deklarasikan dia seberapa dia bisa ke kiri dan ke kanan itu kan di sini. Ini konsol log saya hapus aja nih, bikin kotor sekali. Oke, kita kan sudah bikin semuanya. Pertama kita bikin dia ke A atau ke D pada saat kita pencet. Kita sudah buat bahwa dia bisa ke kiri dan ke kanan. Tapi sekarang karena tadi sebelumnya kita atur di sini di listener-nya. Nah, sekarang kita aturnya di atas gitu. Di animate juga. Nah, terus kita cuma manggil kayak press-nya di bawah. Jadi kita rubah dari false ke true atau true ke false gitu. Kalau misalnya si player nggak mencet atau nggak mencet gitu. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Ini sudah 25 menit. Sudah 26 juga. Saya rasa teman-teman juga bosan kalau misalnya videonya terlalu panjang. Sejam itu pasti banyak yang nggak nonton gitu. Tapi ya 26 menit juga nggak ada yang nonton sih sebenarnya. Ya karena kebanyakan dari kita tuh maunya nonton yang entertain gitu daripada edukasi. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi seriesnya. Kita hari ini sudah sampai sejauh ini. Kita sudah bisa buat dia ke kiri dan ke kanan, bahkan lompat gitu. Asli. Mungkin nanti selanjutnya kita akan masuk untuk bikin dia punya karakternya gitu. Ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar.